Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya Anton, masih dalam pembahasan soal SKD CPNS. Dan di episode ini kita masih membahas soal tes intelijensia umum atau TIU, khususnya di perbandingan, soal yang selalu muncul dalam setiap ujian SKD CPNS. Jadi teman-teman jangan sampai terlewatkan soal seperti ini. Soal yang pertama, sebuah pabrik kain membutuhkan pekerja sebanyak 12 orang untuk menyelesaikan 4 kain besar selama 1 bulan. Untuk mengejar jumlah produksi kain, maka pabrik akan menambahkan produksinya menjadi 8 kain. Jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam 1 bulan adalah, oke kita hitung dulu, 12 orang. 12 orang bisa menyelesaikan 4 kain besar. 12 bisa menyelesaikan 4 kain besar. Kemudian berapa orang untuk menyelesaikan 8 kain besar? Nah, ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Kenapa disebut perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu adalah di mana kalau satu variabelnya bertambah, maka variabel yang lainnya juga bertambah. Di sini kan kainnya bertambah dari 4 menjadi 8. Dari 4 menjadi 8. Di sini ya bertambah. Maka orangnya juga yang harus mengerjakannya harus bertambah. Oke, bertambah ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Karena ini angkanya mudah dihitung, jadi tinggal 4 ke 8 itu kan harus dikali 2. Berarti 12 ke X juga harusnya dikali 2. Jadi jawabannya adalah 12 dikali 2, 24. Tapi itu untuk angka yang mudah dikali dan dibagi. Bagaimana rumus sebenarnya? Rumus sebenarnya adalah, karena ini perbandingan senilai, jadi arahnya sama. Misalnya nih, X per 12, saya tulis ya, X per 12 sama dengan, arahnya sama, ingat, 8 per 4. 8 dibagi 4. Oke, langsung saja X sama dengan 8 dibagi 4 itu 2. 12 pindah ruas ke sini. Jadi dikali 12. Oke, 2 kali 12 itu adalah 24. Jawabannya sama ya, 24. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka perusahaan tersebut bisa membuat baju sebanyak berapa potong? Oke, di sini 130 meter kain bisa membuat 40 potong baju. Kemudian tersedia 312 kain, berapakah potong baju yang akan diproduksi? Nah, ini masih perbandingan senilai ya. Kan ini kainnya nambah ya dari 130 ke 312, maka potong bajunya juga akan bertambah. Ini bertambah, ini bertambah. Nah, ini kan tidak bisa dihitung, misalnya 130 ke 312 itu berapa ya? Bisa sih, bisa dihitung, tapi susah ya. Jadi enaknya pakai rumus yang tadi, yang kedua. Jadi X per 40, kan ini senilai jadi searah ya, X per 40 sama dengan 312 per 130. 312 per 130. Maaf, 130. Jadi X sama dengan 312 per 130 dikali 40. Oke, kita langsung coret nolnya ya. Coret nolnya, kemudian 312 dibagi 130. Kita hitung sama-sama. 312 dibagi 13 ya. Nolnya udah dicoret. 31 dibagi 13 itu adalah 2 ya. 2 turun 2 kali 13 itu 26. Kemudian dikurangi 31 dikurangi 26 itu adalah 5. 2 nya turun jadi 52. 52 dibagi 12 itu dapat 4 ya. Dapat 4. 4 dikali 13 itu 52. Jadi habis. Berarti 24 kali 4 ya. X sama dengan 24 dikali 4. 24 dikali 4 itu 96 ya. 96. Jadi jawabannya yang A, 96. Lanjut ke soal nomor 3.
Untuk menempuh perjalanan jarak 120 km dibutuhkan bensin sebanyak 5 liter. Edi akan menempuh perjalanan jarak 900 km dan memiliki bensin 12 liter. Maka bensin yang dibutuhkan sebagai tambahan sebanyak berapa liter? Oke, 120 km membutuhkan bensin sebanyak 5 liter. Kemudian 900 km membutuhkan bensin sebanyak berapa liter? Kita kasih tanda X. Kita udah punya tabungan 12 liter, jadi 12-nya kita simpan di sini. Kita hitung dulu X-nya. Nah, ini masih perbandingan senilai ya. Karena jaraknya bertambah, maka kebutuhan bensinnya juga akan bertambah. Jadi rumusnya X per 5 sama dengan 900 per 120 ya. Ini kan ke atas, X per 5 sama dengan 900 per 120. Oke, kita hitung sama-sama. Ini biar mudahnya dicoret dulu nolnya. Jadi 90 per 12 dikali 5. 90 dibagi 12 berapa ya kalau 90 dibagi 12? 90 dibagi 12 itu dapatnya berapa? 12 kali 90 dibagi 12 dapat 7 enggak? Dapat 7. Kemudian 7 dikali 12 itu dapat 84 ya. Dikurangi 90 dikurangi 84 itu dapat 6 tidak bisa dibagi 12, ditambahin koma di sini, kemudian ditambahin 0 di sini. 60 dibagi 12 itu 5. Jadi X sama dengan 7,5 dikali 5. 7,5 dikali 5 itu adalah 37,5. Ya, jadi dibutuhkan 37,5 liter bensin untuk menempuh jarak 900 km. Nah, kita sudah punya tabungan bensin 12 liter. Jadi bensin yang dibutuhkan sebagai tambahan adalah 37,5 dikurangi 12. Jadi 25,5. Ya, jawabannya adalah yang A. Soal nomor 4. Untuk mencangkul sawah diperlukan 8 pekerja selama 3 hari untuk galian seluas 1000 meter persegi. Jika ingin menyelesaikan galian dalam waktu 1 hari, maka diperlukan pekerja sebanyak. Nah, 8 pekerja bisa mengerjakan galian sebanyak 3 hari, selama 3 hari ya. Ini yang 1000 meter perseginya kita abaikan aja ya, karena sama-sama 1000 meter persegi. Kemudian jika ingin menyelesaikan galian selama 1 hari, jadi ini berarti 1 hari, maka diperlukan pekerja sebanyak X. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Kenapa disebut perbandingan berbalik nilai? Karena di mana satu variabelnya bertambah atau berkurang, maka variabel berikutnya itu kebalikannya. Oh, maaf, saya ulangi ya. Jika ada satu variabel bertambah, maka satu variabel berikutnya itu berkurang, atau sebaliknya. Nah, di sini kan awalnya itu 3 hari, kemudian pengen jadi 1 hari, berarti berkurang kan, variabel harinya berkurang nih. Saya kasih tanda berkurang. Berarti jumlah pekerjanya itu kan harus bertambah karena waktunya dikurangi. Nah itu kan beda. Yang satu berkurang, yang satu bertambah. Berarti ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Gimana cara ngitungnya? Nah, langsung saja. 1 ke 3 itu harus dikali 3 kan? Harus dikali 3. Berarti 8 ke X juga harusnya dikali 3. Nah, berbalik nilai. 8 dikali 3 itu adalah 24. Nah, ini sekali lagi untuk angka-angka yang mudah dikali atau dibagi. Tapi rumus aslinya adalah, karena ini berbalik nilai, jadi X per 8, oke kita coba tulis, X per 8 sama dengan, karena berbalik nilai, kalau ini dari bawah ke atas, X per 8, maka yang satunya itu, yang sebelahnya itu dari atas ke bawah, 3/1, dibalik ya, jadi 3 dibanding 1.
Jadi X sama dengan 8 pindah ruas, 8 dikali 3 dibagi 1. 3 dibagi 1 kan 3 ya. 8 kali 3 itu 24. Sama ya jawabannya. Yang D. Soal selanjutnya. Pembangunan rumah berlantai 1 jika dibangun oleh 15 orang akan selesai 45 hari. Jika ditambahkan 3 orang untuk mempercepat pengerjaan, maka akan selesai dalam berapa hari? Oke, 15 orang mampu menyelesaikan dalam 45 hari. Kemudian jika ditambahkan 3 orang berarti 15 ditambah 3, 18. Akan selesai berapa hari? Kita kasih tanda X. Nah ini kan jumlah pekerjanya bertambah ya dari 15 ke 18. Maka waktu pengerjaannya akan cepat, jadi akan kurang dari 45 hari, berkurang. Nah satu variabel bertambah, satu variabel lainnya itu berkurang. Jadi ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Rumusnya X per 45 ya, dari bawah ke atas sama dengan ini dibalik dari atas ke bawah. 15 dibagi 18. Oke, X sama dengan 45 nya pindah ruas, 15 dikali 45 per 18. Langsung aja dicoret-coret. 15 dibagi 3 itu sisa 5, kemudian 18 dibagi 3 itu sisa 6. Coret lagi, 45 dibagi 3 itu 15, 6 dibagi 3 dapat 2. Jadi 5 dikali 15 per 2. 5 dikali 15 itu 75 dibagi 2. 75 dibagi 2 37,5. Oke, jawabannya yang A. Yang A. Kemudian soal nomor 6. Bila jumlah pembeli rata-rata 8 orang per hari, maka stok barang di toko dapat mencukupi permintaan pembeli tersebut untuk 3 bulan atau 90 hari. Bila ternyata jumlah pembeli yang datang rata-rata 10 orang per hari, maka stok barang hanya cukup untuk berapa hari? Oke, jika rata-rata pembeli 8 orang, maka stok akan habis 90 hari. Kemudian ternyata pembelinya bertambah, jadi rata-ratanya 10 orang per hari, maka akan habis dalam berapa hari? Kita kasih tanda X. Nah, pembeli bertambah, maka barang akan cepat habis. Nah, masih perbandingan berbalik nilai. Rumusnya yaitu X per 90 dari bawah ke atas sama dengan ini dibalik 8 per 10. 8 per 10. Oke, berarti X sama dengan 8 kali 90 dibagi 10. Kita coret aja. 10 dicoret, 90 dibagi 10 itu 9. Jadi X sama dengan 8 dikali 9, 72. Jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Suatu tangki terisi penuh dengan air mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi air setengahnya, maka beratnya menjadi 44 kg. Berapa berat tangki tersebut jika kosong? Oh, ini beda ya, bukan soal perbandingan. Kita hitung dulu setengah airnya ya. Setengah air, setengah A saya tulisnya ya. Setengah A sama dengan 80 dikurangi 44. 80 dikurangi 44. Dikurangi ini, hapus dulu. Dikurangi 44. Jadi setengah air sama dengan 36. Nah ini kan setengah air ya. Jadi kalau air satu tangki itu berarti dikali 2. 36 dikali 2 sama dengan 72. Ini isi air satu tangki. Berarti berat tangki tersebut adalah, kita kasih simbol T, 80 dikurangi 72. Jadi 8 kg. Yang C. Dan soal nomor 8. A memiliki usia 7 tahun lebih muda dari B, sedangkan B memiliki usia 2 tahun lebih tua dari C. Selisih antara A dan C adalah,
A memiliki usia 7 tahun lebih muda daripada B. Berarti B sama dengan B sama dengan A ditambah 7. Karena A itu 7 tahun lebih muda dari B. Kemudian sedangkan B memiliki usia 2 tahun lebih tua dari C. Berarti B juga sama dengan C ditambah 2. Selisih antara A dan C adalah selisih antara A dan C. Di sini selisih antara A dan C adalah, ya gampang ya. Berarti tinggal 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2. Jadi 5 tahun selisihnya. Yang C. Oke, soal nomor 9. Adi mempunyai seorang adik bernama Budi. Budi memiliki usia yang lebih muda 3 tahun dari kakaknya. Adi juga mempunyai seorang kakak yang bernama Aldo. Aldo lebih tua 7 tahun dari Adi. Jika saat ini Budi baru saja ulang tahun yang ke-21, maka usia Aldo adalah Adi mempunyai seorang adik bernama Budi. Usianya lebih muda 3 tahun. Berarti Adi sama dengan Budi ditambah 3 ya, karena bedanya 3 tahun. Kemudian Adi juga mempunyai seorang kakak bernama Aldo. Oke, berarti Aldo ya. Kita tulis di sini Aldo. Aldo lebih tua 7 tahun daripada Adi. Berarti Aldo itu sama dengan Adi ditambah 7. Jika saat ini Budi baru saja ulang tahun ke-21, maka usia Aldo adalah, nah ini adalah persamaan pertama nih. Nah ini persamaan kedua. Kita substitusikan aja. Yang ini kan A-nya sama dengan B ditambah 3. Jadi A, Aldo, kita substitusikan ke sini. Sama dengan B ditambah 3 ditambah 7. Berarti kan B-nya udah tahu nih 21. Berarti Aldo sama dengan 21 ditambah 3 ditambah 7. Berarti jawabannya itu 31 yang D. Soal nomor 10. Seorang siswa mengikuti ujian dan tidak menjawab 3 pertanyaan. Siswa tersebut mendapatkan skor 85 dari 100. Maka banyaknya soal adalah, nah caranya itu kita anggap soal itu adalah X. Jadi X, siswa tersebut tidak menjawab 3 pertanyaan, berarti X min 3 sama dengan dapat poin 85. Berarti ini 85. Nah, dibagi soalnya ya, kita anggap ini X. Jika betul semua berarti 100. Berarti di sini dibagi 185 per 100. Nah, kita langsung kali silang aja. 100 dikali silang ke sini, X juga dikali silang ke 85. Jadi 100 dikali X min 3 sama dengan 85X. 100 dikali X itu 100X. Kemudian 100 dikali min 3 itu min 300 sama dengan 85X. Pindah ruas, jadi 100X. 85 pindah ruas ke sini, jadi negatif ya. Negatif 85X. 85X. 300 pindah ruas ke sini jadi positif sama dengan 300. 100X dikurangi 85X adalah 15X sama dengan 300. X sama dengan 300 dibagi 15. 300 dibagi 15 itu sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, itu saja yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.